Nah, biasanya disebut oke. Jadi kenapa sih penting untuk menulis dan juga publish sebuah penelitian, sebuah karya tulis baik di kompetisi maupun konferensi ataupun di jurnal gitu ya? Belum. Masih, sebelumnya. Nah, yang pertama adalah contribution. Jadi teman-teman, meskipun masih menjadi mahasiswa gitu ya, ataupun masih SMA gitu ya, teman-teman berkontribusi untuk memberikan sebuah solusi yang nantinya akan dipublish atau nanti menjadi referensi orang lain. Seperti nanti ada Google Scholar saya, jadi saya sudah punya Google Scholar dan juga citation sebanyak 65 kali, dan juga indeks I10-nya itu sebanyak 3 ya, jadi seperti itu. Nah kemudian, kita juga nggak bisa pungkiri bahwa kehidupan mahasiswa itu terlibat dengan yang namanya karya tulis, benar nggak sih? Yang pertama, ya, yang pertama itu mungkin skripsi gitu ya, itu pasti syarat lulus wajib, wajib untuk kita tulis gitu ya. Terus juga ada tesis, kemudian juga ada nanti, di akademik seperti buat makalah, proposal penelitian, atau metodologi penelitian, pasti itu akan buat yang namanya karya tulis ilmiah yang tidak jauh-jauh, pasti, strukturnya sama dengan karya tulis ilmiah yang dilombakan, seperti itu. Terus yang ketiga adalah ada master or PhD. Jadi kalau kalian mau ngambil di luar, master by research itu harus ada yang namanya proposal penelitian tentunya, ya. Pasti harus yang terbaru juga dan, strukturnya itu harus menggunakan bahasa Inggris biasanya. Ataupun kalian mau ngambil beasiswa PMDSU yang sedang buka pada tahun ini, ya, langsung jalur S3, jadi S2, S3 digabung gitu kan, nah itu juga butuh yang namanya proposal penelitian. Kemudian kita juga akan mengukur bagaimana sih sudah sejauh mana, kemampuan kita dalam kompetisi, kemudian sudah sejauh mana sih penulisan kita, apakah sudah baik atau belum gitu ya, itu untuk mengukur kemampuan diri kita. Kemudian karir. Nah, kalau kalian ingin menjadi peneliti ya atau dosen, setidaknya kalian harus familiar dengan yang namanya karya tulis ilmiah seperti itu. Dan juga fully funded event. Jadi saya beberapa kali diundang ke luar negeri itu gratis ya oleh pemerintah atau presidennya. Jadi itu karena saya submit sebuah paper atau bisnis plan gitu di situ. Jadi memang dibutuhkan yang namanya karya penulisan seperti itu. Jadi kenapa sih kita itu penting untuk menulis karya tulis ilmiah atau paper? Nah, itu jawabannya. Jadi banyak sekali kehidupan kita yang tidak bisa terlepas dari, karya tulis ilmiah. Next. Sudah next belum? Jadi, di slide berikutnya, itu saya ingin menampilkan yang namanya Google Scholar, seperti itu. Nah, ini dia. Ini Google Scholar saya, bisa dilihat kalau kalian cari di Google Scholar namanya Agustiani Putri, itu pasti akan muncul nama saya gitu ya. Nah itu di sini ada beberapa kalian bisa lihat, karya-karya saya yang sudah dikutip oleh orang lain itu sebanyak 65 ya, 65 gitu, 65 kali istilahnya seperti itu. Ini track record yang kalian bisa lihat gitu. Jadi kalau peneliti, seorang peneliti itu memang harus memiliki yang namanya Google Scholar untuk sebagai, apa istilahnya, tanda pengenal kita sebagai peneliti atau kita sudah berkontribusi. Nah, jadi karya tulis kalian baik di skripsi bisa dipublikasi dalam jurnal dan nantinya bisa disitasi oleh orang lain. Makanya itu adalah sebuah kontribusi kontribusi kita dong tentunya seperti itu, karena kita memberikan sebuah solusi atas sebuah permasalahan. Next. Nah, ini beberapa foto saya ketika saya lomba gitu ya, tapi nggak saya letakkan semuanya, tapi ada beberapa seperti mahasiswa berprestasi, kemudian juga esai, kemudian juara satu lomba penelitian di Universitas Padang, dan kemudian juga ada beberapa perjalanan traveling saya ke beberapa negara seperti Dubai, seperti Mesir, terus, apa namanya, Turki, kemudian juga Thailand, Jepang, kemudian Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Jadi dari sini kalian bisa mendapatkan fully funded event yang tentunya kalian bisa gratis gitu ke sananya. Saya udah 2 kali diundang sama Presiden Mesir gitu, karena kan yang pertama itu saya mensubmit untuk menjadi panelis
climate change di sana, dan yang kedua adalah pada tahun 2019 kemarin, karena dia biasanya setiap tahun buka, tapi karena situasi pandemi seperti ini nggak buka jadinya untuk tahun 2020 dan 2001 ini. Nah, 2019 saya kebetulan juga bisa traveling ke sana lagi dengan kalau yang kedua itu bisnis sih sebenarnya di sana. Nah, kemudian bisnis karena saya submit juga bisnis plan. Jadi saya di sana diundang lagi dengan pembisnis-pembisnis di berbagai negara seperti Eropa, Belanda gitu ya. Belanda, Amerika, kemudian Nigeria dan banyak lagi seperti itu. Next. Nah, jadi kalau teman-teman apa sih karya tulis ilmiah itu? Emang esai itu termasuk karya tulis ilmiah ya gitu atau skripsi, tesis. Tentunya memang karya tulis ilmiah itu adalah teks ya, teks yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Biasanya ada fakta, data, dan solusi, dan juga dicatat secara runtut maupun sistematis ya. Jadi disusun secara runtut dan sistematis. Jadi ada bab 1 sampai bab 5. Nah, memang karya tulis ilmiah itu banyak sekali macamnya seperti esai, tesis, disertasi, skripsi, dan sebagainya itu termasuk karya tulis ilmiah. Hanya saja kalau di Indonesia ini memang kompetisinya namanya karya tulis ilmiah gitu. Jadi kalau misalkan esai, esai nasional gitu ya. Jadi karya tulis ilmiah yang biasa dilombakan kita itu sama seperti skripsi sebenarnya dari bab 1 sampai bab 5, lengkap dengan abstrak, pendahuluan dan sebagainya. Ya, jadi memang dia disusun dengan landasan teori, ada landasannya, ada metode ilmiahnya, eksperimen kah, survei kah, kuantitatif, kualitatif, R&D, atau PTK, atau mungkin desain research, dan sebagainya. Next. Karena kalau yang namanya ngomongin riset itu karena panjang ya. Biasanya saya juga ngisi di beberapa univ gitu tentang riset karena lebih panjang lagi seperti itu. Karena lebih kompleks maupun kayak publikasi gitu. Ada publikasi yang misalkan predator dan sebagainya. Nah, kalau di sini memang karya tulis ilmiah itu pasti ada 3 bagian ini ya. Kalau misalnya secara umum general gitu ya, ada pendahuluan, isi, pembahasan, dan penutup. Jadi pasti ada pendahuluannya dong gitu kan. Kenapa sih ini diangkat temanya, kemudian pembahasan, apa sih gagasan yang ditawarkan dan keunggulannya, kemudian penutup yang pasti di situ akan dilihat bahwa kesimpulannya seperti apa. Next. Nah, bedanya esai sama KTI itu apa sih, Kak? Jadi kalau esai itu memang strukturnya lebih fleksibel nih, teman-teman. Jadi dia nggak terpaku dalam subbab maupun bab ya. Ada yang mungkin, kalian nulis dalam subbab, misalkan, oh ini, misalkan yang pertama, misalkan latar belakang, bisa ditulis seperti itu. Tapi kalau esai itu biasanya lebih, mengalir aja, seperti apa ya, karangan bebas gitu ya. Tapi tetap kalau misalnya esai ilmiah itu harus ada data pendukung, referensi, dan sumber daftar pustaka, seperti itu. Nah, biasanya esai ini lebih sedikit loh halamannya, terdiri dari 2 sampai 8 halaman. Dan biasanya dia nggak menggunakan metodologi secara apa ya, secara, eee, spesifik gitu ya. Tapi kalau KTI itu, dia ada metode yang secara spesifik pasti, maupun studi literatur ataupun metode eksperimen dan sebagainya. Nah, struktur KTI itu memang dipisah dalam bab dan subbab, pasti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Nah, panjang halamannya biasanya lebih banyak daripada esai. Dia ya minimal ya 20 halaman, bisa 30, bisa 40, karena kan dia banyak lampiran kayak misalkan, apa namanya, hasil angket dan sebagainya. Dan di situ jadi memperbanyak halamannya ataupun pembahasannya pun secara, rinci gitu kalau di karya tulis ilmiah. Dan referensinya juga pastinya lebih banyak daripada esai, karena kan dari latar belakang, tinjauan pustaka, kemudian di pembahasan itu pasti ada referensinya. Next. Nah, kalau kita membicarakan permasalahan yang diangkat karya tulis ilmiah itu sasarannya apa sih? Lingkup sasarannya bisa wilayah. Mungkin kalian mau meneliti tentang Jakarta, bagaimana polusinya, atau bagaimana kualitas udaranya, ataupun tentang objek, misalkan siswa dalam pembelajaran gitu ya, ataupun orang yang berkaitan dengan sosial, misalkan pedagang kaki lima, ataupun misalkan kalian mau mewawancarai mahasiswa, ya respondennya itu secara umum seperti itu. Nah, potensi lingkungannya banyak banget teman-teman, baik lingkungan, kemudian juga material seperti bahan-bahan gitu ya, ataupun ada juga yang namanya sumber daya manusia itu sendiri. Ya, terus lingkungan masalahnya banyak nih teman-teman. Kayak misalkan di Jakarta itu banyak ada,
ya seperti pandemi ya, pasti kita kan masih menghadapi pandemi, kemudian tata kota, tata lingkungan gitu ya, kemudian masalah, siswa di sekolah gitu ya, ataupun masalah kemiskinan gitu. Next. Nah, ini contoh judul KTI untuk lomba ya, misalkan di situ kan BMW ya, Bom Millennials Walk Off. Jadi kayak misalkan berwakaf ala milenial masa kini. Jadi ini contoh yang udah pernah orang lombakan seperti itu dari Reskia Kasari. Jadi kalau judul di karya tulis ilmiah itu biar menarik biasanya ada singkatan. Biasanya ada di PKM. PKM juga biasanya ada singkatan-singkatannya gitu ya. Misalkan Jas Besi Jakarta Sehat Bebas Polusi gitu. Ataupun misalkan Free Hajj. Jadi misalkan, manasik haji dengan virtual reality gitu ya, karena kan saya, biasanya juga berkecimpung di augmented reality ataupun virtual reality, jadi di situ lebih menarik gitu ya. Ada singkatannya, kemudian ada tema besarnya, mungkin SDGs tema besarnya, atau ala milenial masa kini gitu ya. Jadi kalau bikin judul karya tulis itu semenarik mungkin, ada singkatan, ada English apa namanya, bahasa Latin, dan juga ada yang namanya tema besar seperti SDGs, mungkin, green technology atau misalkan di situ, SDGs ya, diambil salah satu tema SDGs. Jadi banyak sekali judul-judul yang bisa menarik, juri gitu ya, seperti itu. Next. Nah, kalau abstrak yang menjual itu teman-teman sih beberapa belakangan ini ketika mengevaluasi paper atau penelitian teman-teman mahasiswa, itu yang banyak kesalahannya adalah di abstrak. Mereka masih menjorok di awal, kemudian ada referensi di situ ditulis kayak misalkan menurut siapa gitu ya, menurut Bambang tahun 2020 gitu ya. Nah, itu nggak boleh di abstrak gitu. Jadi terus mereka kadang juga nggak ada tujuan penelitiannya teman-teman. Yang harusnya ada adalah tujuan, boleh nih ya, yang pertama adalah masalah atau latar belakang sedikit saja, kemudian yang kedua tujuan, ada metode, ada pembahasan, dan juga ada kesimpulan. Ya paling tidak ada 5 part itulah, seperti itu. Jadi, ada tadi ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Dan jangan lupa kata kunci itu 3 sampai 5 ya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kurang. Jadi idealnya adalah 3 sampai 5 kata seperti itu. Next. Nah, ini abstrak yang benar, contohnya dia nggak menjorok, terus dia ada latar belakang, ada penelitiannya, ada metode yang digunakan apa sih, R&D kah, eksperimen, survei, atau misalkan kualitatif, statistik, deskriptif, dan sebagainya. Jadi hasil penelitiannya juga ada dan juga kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa memang produk ini layak loh gitu loh. Jadi jangan lupa kalian menuliskan kesimpulan apa kesimpulannya dari data-data statistik dari misalkan mean atau rata-rata tersebut gitu ya. Jadi tolong disimpulkan agar peneliti lain bisa atau pembaca bisa menarik kesimpulan, oh ternyata memang layak ini sebuah produknya atau memang model pembelajaran ini berpengaruh terhadap kemampuan si siswa gitu ya. Nah, terus juga kata kuncinya juga ada tuh media pembelajaran, notasi, dan juga dia ada 3 nih, seperti itu. Jadi abstraknya memang sudah komplit. Next. Nah, di bab 1 pendahuluan ini ya, ada yang namanya latar belakang, kemudian identifikasi masalah, tapi, kadang di karya tulis itu cuma ada 4 kategori, latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Cuman saya biasanya nulis memang ada identifikasi dan batasan. Tapi terkadang orang-orang mahasiswa mahasiswa nggak tahu sih mahasiswa UNJ ya khususnya kalau di kelompok peneliti muda organisasi saya, salah menuliskan identifikasi masalah. Jadi dia bentuk pertanyaan, harusnya bentuk pernyataan. Jadi identifikasi itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nanti mungkin kalian bisa, membedakan gitu identifikasi, batasan, rumusan, seperti itu. Jadi secara overall gitu ya, ini ada 6 part di pendahuluan biasanya, tapi mungkin lebih fleksibel itu biasanya ada 4 di karya tulis ilmiah. Jadi latar belakang, rumusan, dan tujuan maupun manfaat. Next, kita bahas per part-nya. Yang pertama itu latar belakang. Kadang sering banget nih mahasiswa ataupun siapapun ya yang nulis gitu ya, latar belakang ini nggak kuat gitu ya background-nya.
Jadi kayak misalkan tidak ada benang merah permasalahan di situ. Jadi kayak secara general tapi tidak mengkerucut gitu. Istilahnya gini, kayak misalkan kalian cuma memaparkan, "Oh ternyata, polusi di Jakarta itu buruk." Udah gitu aja, tapi nggak ada data yang kalian paparkan gitu. Berapa sih misalkan karbon dioksida yang dihasilkan dari misalkan industri, kemudian juga misalkan, kendaraan bermotor ya, kendaraan-kendaraan lainnya. Nah, itu harus dipaparkan secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi jangan sampai kualitatif doang. Kayak misalkan kalian cuman men-statement secara general. Jadi kayak misalkan, "Oh ya ternyata, misalkan pandemi ini memang, berdampak ke semuanya loh," gitu ya. Tapi mana data-datanya, di Indonesia berapa, mungkin kenaikannya secara signifikan berapa gitu, itu harus kuantitatif ini memperkuat data kualitatif kalian. Jadi jangan lupakan data kuantitatif, karena sering banget orang nggak mencantumkan data kuantitatif, gitu. Terus yang kedua adalah kadang orang juga enggak, landasan teorinya di latar belakang tuh kurang kuat teman-teman. Yang namanya kita, apa ya, istilahnya memaparkan masalah, pasti harus ada landasan teori atau kajian terbaru yang relevan. Jadi jangan sampai kita membuat masalah yang dibuat-buat gitu ya. Jadi kita membuat masalah yang memang benar sudah dikaji atau memang ada landasan teorinya di situ. Jadi kita dukung, oh ternyata memang benar nih kalau misalkan, industri ini bisa menyebabkan yang namanya polusi udara semakin bertambah, seperti itu. Yang ketiga itu adanya kesenjangan antara realita dan ekspektasi. Di sini bisa kita lihat novelty atau state of the art namanya. Atau kalau istilahnya bilang adalah kebaruan teman-teman. Teman-teman kalau mau meneliti, mau menulis karya tulis ilmiah, harus ada yang namanya kebaruan, novelty. Nggak boleh kayak misalkan cuman plagiarism dari karya tulis orang lain, ya. Yang keempat itu adalah memaparkan solusinya. Apa sih solusinya? Oh, ternyata solusinya adalah model pembelajaran ini cocok loh, karena misalkan dia menstimulus anak untuk berkreasi misalkan. Keunggulannya apa sih dari model pembelajaran ini? Misal keunggulannya adalah ternyata dalam langkah-langkah pembelajaran tersebut ada langkah yang memang bisa memicu anak itu berpikir kritis. Jadi emang harus dipaparkan solusinya yang ditawarkan tuh seperti apa. Jadi kalau istilahnya latar belakang itu segitiga terbalik dari yang umum sampai mengkerucut gitu. Ya, jadi teman-teman harus diperhatikan latar belakang masalah ini secara benar, landasan teorinya, ada kebaruannya, dan juga ada data-data yang memang valid dan juga terbaru, seperti itu. Next. Nah, ini contoh latar belakang, ya. Saya cuman, mengambil yang tadi wakaf tadi, tentang wakaf tadi. Jadi kalau di latar belakang memang, saya mengambil latar belakang dari dia, jadi ada kondisi kekinian. Contohnya, oh ternyata penduduk Indonesia semakin meningkat loh. Terus proyeksi masa depannya seperti apa? Ya pastinya hasil proyeksi penduduk Indonesia nanti mungkin akan mengalami yang namanya bonus demografi gitu ya pada tahun 2020 usia produktif misalkan. Nah itu kalian paparkan, ternyata Indonesia ini semakin pesat loh penduduknya gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi nanti di masa depan? Oh ternyata ada bonus demografi. Terus juga ada yang namanya misalkan ada fakta dan data pendukung. Lihat, dia menyatakan dari Badan Pusat Statistik, ada dari MGI 2012 ya. Kemudian juga posisi Indonesia, ekonomi Indonesia pada tahun 2030 akan menempati posisi kelima di dunia. Jadi harusnya memang di sini ada kondisi kekinian seperti apa di Indonesia, kemudian atau ada fakta dan pendukung istilahnya, kemudian data pendukungnya, referensi, kemudian juga ada proyeksi masa depannya seperti apa. Gitu. Next. Nah, di latar belakang itu pasti ada sisi positif dan negatif. Jadi misalkan, ternyata usia produktif itu bagus kalau misalkan berkembang dengan pesat, tapi kalau misalkan menjadi pengangguran, usia produktifnya akan berdampak pada Indonesia itu sendiri dong, gitu misalkan. Nah, terus kalian juga bisa implementasi di lapangan tuh seperti apa sih realitanya? Kan kata dia bilang, namun dalam pelaksanaannya membangun sebuah usaha mahasiswa seringkali terbatas pada modal. Nah, berarti di situ ada permasalahan dong, ya terjadi gaps antara realita dan juga ekspektasi seharusnya seperti itu. Nah, makanya di situ dia bilang, ya kan dia tuh rasionalisasi gagasan di situ. Wakaf itu dapat menjadi sumber modal bagi wirausaha muda yaitu mahasiswa katanya. Jadi wakaf dapat menjadi sumber dana pembiayaan. Nah, di situ tuh
Manfaat dari pengelolaan wakaf itu yang digunakan banyak hal ya, bantuan kebaikan, membantu usaha kecil. Nah, di sini kalian paparkan gagasan kalian dan juga keunggulan atau manfaat untuk, orang lain, masyarakat secara luas, seperti itu. Jadi latar belakang ada gambarannya ya, di sini ada positif dan negatif, ada implementasi dan rasionalisasi gagasan. Next, identifikasi masalah, yaitu poin-poin permasalahan dari latar belakang tadi, ya. Jadi orang sering salah di sini berbentuk pernyataan kayak rumusan masalah bagaimana, tapi lebih banyak gitu. Harusnya identifikasi masalah itu poin permasalahan di latar belakang yang kita jabarkan secara poin tapi ringkas gitu ya istilahnya. Kayak misalkan, oh polusi udara ini karena tadi, polusi udara ini semakin memburuk gitu di DKI Jakarta karena ada industri dan kendaraan. Nah, itu contoh satu poinnya. Yang kedua misalkan, ternyata memang kemampuan berpikir kritis siswa ini masih belum berkembang secara optimal atau siswa masih kesulitan memahami konsep sehingga tidak dapat menyelesaikan soal-soal dengan baik, gitu. Jadi memang dilihat lagi, kalau misalkan identifikasi masalah itu, ya, lebih ke poin-poin permasalahan, perlu di-note ya teman-teman. Jadi poin-poin permasalahan, ini skripsi juga gini nih, waktu itu siapa ya, teman saya juga ada yang pernah dia identifikasi masalah berbentuk pertanyaan, nah itu disalahkan oleh dosen. Kata dosen, identifikasi masalah itu memang katanya, dia berbentuk pernyataan ya, jadi hanya poin-poin gitu yang dijabarkan, gitu. Jadi jangan salah lagi teman-teman kalau misalkan mau skripsi nih, biasanya seperti itu. Next. Nah, di batasan masalah, ya, batasan masalah itu intinya membatasi agar masalahnya tidak meluas. Jadi misalkan contohnya kita batasi pada siswa kelas berapa sih, pada materi apa. Kalau misalkan wilayah, oh wilayah DKI mana? Kan banyak ya DKI Jakarta tuh, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Nah, kalian mau ngambil di wilayah mana? Nah, ini tujuannya adalah pembatasan masalah agar masalah kalian ini lebih spesifik gitu yang dibahas. Kalau misalkan secara general kan luas itu susah ya, makanya adanya batasan masalah untuk mempersempit fokusan penelitian kalian. Seperti itu tuh contohnya, yaitu siswa kelas 10 dan materi integral dengan model Y misalkan, atau model misalkan generative learning gitu ya. Next. Kalau di rumusan sih dia biasa ya, seperti bagaimana dampak pembelajaran jarak jauh terhadap minat. Nah, baru ini berbentuk pertanyaan. Terus yang selanjutnya adalah apakah terdapat pengaruh pemberian etanol? Biasanya ini pakai hipotesis statistik dan penelitian. Kalau misalkan terdapat pengaruh, apakah terdapat perbedaan? Nah, di situ biasanya studi kuantitatif ya. Kalau bagaimana itu lebih ke kualitatif. Bagaimana sih dampak pembelajaran atau R&D gitu ya. Bagaimana merancang produk misalkan pembelajaran ini gitu ya. Nah, di sini ada rumusan masalah berbentuk pertanyaan dan diawali dengan kata apa, bagaimana biasanya seperti itu. Next. Nah, tujuan penelitian, jadi jangan lupakan tujuan penelitian. Oh iya, tujuan penelitian ini harus seimbang dengan rumusan masalah. Jadi ketika tujuan penelitian ini satu, rumusan masalahnya juga satu. Atau misalkan rumusan masalahnya tiga, maka tujuan penelitiannya itu tiga. Ya, jadi kemukakan apa yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini sesuai dengan jumlah poin rumusan masalah, seperti itu. Misalkan tujuannya untuk, menganalisis kesalahan mahasiswa dalam mengerjakan soal-soal integral atau soal-soal irisan kerucut gitu ya. Jadi kalau misalkan, 1 tadi kan yang contohnya apakah terdapat pengaruh pemberian etanol terhadap mortalitas nyamuk misalkan ya. Berarti di tujuan penelitian kalian itu untuk mengetahui pengaruh dari pemberian etanol itu sendiri, seperti itu, ya. Next. Nah, manfaatnya itu kalian bisa jabarkan secara teoritis maupun praktis. Atau biasanya lebih lengkap itu sesuai objek yang kalian tuju ya, objek yang kalian sasarkan. Misalkan pemerintah apa, sekolah apa, guru apa, siswa apa gitu ya. Jadi lebih spesifik bagi objek-objek yang
difokuskan dalam penelitian kalian. Tapi kalian bisa juga, misalkan secara teoritis memberikan wawasan, kalau praktisnya apa, seperti itu. Jadi manfaat penelitian ini juga bisa disesuaikan atau dimodelkan sesuai keinginan kalian, seperti itu. Yang jelas harus spesifik manfaat penelitiannya. Next. Nah, kita ke tinjauan pustaka ya, itu biasanya ada landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Landasan teori itu seperti biasa, kalian memaparkan apa sih, kalau misalkan di situ kan jadi setiap variabel yang ada di judul, ya, setiap variabel yang ada di judul misalkan, tadi model pembelajaran generative learning. Nah, kalian di situ kasih landasan teorinya. Kemampuan berpikir kritis siswa, kasih di landasan teorinya. Tapi sebenarnya gini loh, landasan teori itu bukan hanya sebuah definisi, definisi, dan definisi. Jadi memang ada definisinya, ya. Jadi definisi dari beberapa ahli kalian simpulkan biasanya, tapi biasanya di landasan teori itu kalian kemukakan penelitian relevan-relevan yang sudah dilakukan sebelumnya tentang teori yang kalian acu gitu. Sebenarnya seperti itu, idealnya sih. Nah, terus next. Nah, ini contoh kerangka berpikir. Sebenarnya kerangka berpikir juga fleksibel ya. Ada yang mungkin, hanya mendeskripsikan kerangka berpikirnya gitu ya dengan kalimat, tapi ada juga yang menggunakan misalkan menggunakan ini nih, menggunakan diagram gitu ya. Tapi biasanya dengan diagram ini orang belum jelas nih maksudnya kayak gimana sih, harus ditambahkan deskripsi di bawahnya. Jadi nggak bisa cuman diagram doang gitu. Orang juga kalau misal membaca yang awam gitu ya, agak bingung membaca kerangka berpikirnya maksudnya seperti apa sih, gitu ya. Di situ kan ada kemajuan teknologi online tuh, ada travel agent, kemudian konsumen, kemudian juga ada strategi, di situ pemasaran, dan juga ada perilaku konsumen. Di situ ada positif di perilaku konsumen, ada positif feedback, ada negatif feedback gitu ya. Dan akhirnya ada keputusan serta evaluasi. Nah, orang yang awam kan nggak tahu nih, apa sih maksudnya seperti ini. Nah, itu perlu ditambahkan yang namanya deskripsi di bawahnya seperti itu. Next. Nah, kita menuju ke hipotesis penelitian. Sebenarnya kalau misalkan kalau di eksperimen biasanya ada hipotesis statistik di bab 3 ya, biasanya seperti itu, tapi saya nggak bahas itu. Nah, ini biasanya ada hipotesis penelitian, misalkan berdasarkan kerangka berpikir dan teori yang di atas, berarti maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian adalah terdapatnya pengaruh dari pemberian ekstrak daun mangga terhadap mortalitas jentik nyamuk. Jadi di situ kayak istilahnya ekspektasi kalian loh gitu. Di hipotesis penelitian ekspektasinya bahwa memang terdapat pengaruh kalau ya. Nah, kalau misalkan nanti statistik berarti nanti kalian menggunakan simbol-simbol matematika, biasanya menggunakan mu gitu ya, rata-rata mu 1 sama dengan mu 2 H0-nya, H1-nya mu 1 lebih besar atau tidak sama dengan kalau misalkan tidak terdapat perbedaan seperti itu. Ya, jadi di situ ada hipotesis penelitian. Next. Nah, di bab metodologi ini kita ada partnya banyak banget sih sebenarnya. Ini saya cuma ringkas beberapa, tapi yang secara umum ya, sebenarnya bisa lebih banyak, lebih daripada ini, ada desain, rancangan, tapi itu lebih spesifik ke penelitian yang memang itu eksperimen biasanya. Jadi saya nggak bahas itu terlalu luas gitu ya. Nah, di part 1 ada waktu dan tempat, itu biasa ya, masih kita melakukan penelitian nggak ada waktu dan tempat. Yang kedua ada populasi dan sampel, kemudian ada variabel, variabel terikat, variabel bebas gitu ya, ada metode penelitian, ada prosedur dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data itu pasti ada, ya. Maupun meskipun studi literatur misalkan ya, teknik pengumpulan datanya menggunakan apa ya, jurnal-jurnal, buku-buku. Analisnya misalkan menggunakan statistik deskriptif dan sebagainya gitu ya. Next. Nah, ini metode penelitian yang saya ringkas secara singkat gitu ya. Jadi ada yang namanya kualitatif, kuantitatif, dan juga ada mixed method gitu ya di situ. Tapi mixed method itu biasanya memang yang lebih spesifik, bukan bukan R&D sebenarnya. Yang mixed method yang buat disertasi atau tesis gitu loh ya. Nah, di situ ada kualitatif gitu ya, misalkan ada fenomenologi, studi kasus nih biasanya saya perhatikan kalau anak sosial itu biasanya kebanyakan ada
studi kasus gitu ya, atau fenomenologi gitu ya. Terus kalau misalkan kuantitatif biasanya memang ada eksperimen, dia ada eksperimen semu, ada eksperimen total, ada juga survei seperti itu. Jadi survei itu masuknya angket biasanya masuk ke kuantitatif ya. Next. Nah, kemudian di situ ada yang namanya kualitatif kualitatif data collection. Jadi ada kuantitatif data collection, ada kualitatif. Saya membedakannya itu menjadi 2 ya. Jadi kalau kualitatif itu biasanya pakai observasi ke lapangan gitu ataupun misalkan FGD gitu ya. Dia misalkan 6 orang di situ ya discussion gitu ya. Terus in-depth interview biasanya lebih dalam interview nggak sekedar, cuman pertanyaan pertanyaan biasa tapi lebih mendalam menelisiknya seperti itu. Ada documentation juga, biasanya ada berupa foto, arsip dan sebagainya. Biasanya kalau kualitatif itu kayak PTK, apa namanya, penelitian tindakan kelas, dia biasanya juga menggunakan arsip atau catatan-catatan yang, memperhatikan perilaku siswa, behavior di situ ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah literatur study. Nah, ini sering banget kalau kita karya tulis ilmiah untuk lomba, kita hanya literatur studi gitu, ataupun mengembangkan sebuah produk gitu ya. Tapi kebanyakan memang literatur studi. Tapi ada juga yang penelitian sih, itu depend sama kalian sih sebenarnya. Nah, kalau di kuantitatif biasanya ada kuesioner, angket gitu ya, terus ada juga interview biasanya. Nah, interviewnya biasanya dilakukan setelah kalian menyebarkan angket atau menyebarkan tes biasanya untuk mengetahui lebih lanjut kenapa pertanyaannya ini bisa dijawab seperti ini. Seperti kalau saya di penelitian sosial waktu itu berkolaborasi sama mahasiswa geografi tentang peta mental. Nah, itu memang kita setelah kita melampirkan apa namanya, angket terbuka, kita melakukan interview sama mereka. Kok bisa sih jawabannya seperti ini gitu, untuk mengetahui kenapa jawabannya bisa seperti ini gitu. Terus juga ada documentation biasanya, ada dokumentasi juga, dan juga yang terakhir tes. Biasanya kalau di sekolah gitu ya, khususnya pendidikan itu ada tes. Tes pre-test maupun post-test gitu, ataupun post-test doang itu biasanya dilakukan. Jadi tes ini memang kuantitatif gitu ya. Next. Nah, kalau teknik analisis datanya itu biasanya ada 2. Kalau kuantitatif ya, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Statistik deskriptif lebih kayak menggambarkan secara general dengan diagram, dengan pie chart, bar chart, kemudian juga dengan mungkin rata-rata ya, modus ya, median dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Kalau statistik inferensial nanti itu akan mengacu pada hipotesis, biasanya menggunakan, uji normalitas, homogenitas, kemudian linearitas, kemudian banyak ya uji T, uji Z, uji ANAVA, pokoknya uji Duncan dan sebagainya untuk uji lanjutannya, dan ini lebih spesifik ke eksperimen, seperti itu. Next. Nah, kalau di analisis data kualitatif, biasanya kita memang menggunakan data collection, biasanya wawancara ya, di situ, atau misalkan ke lapangan observasi, dan juga yang terakhir yang kedua itu ada data reduction. Jadi setelah data dikumpulkan, itu kita pilih-pilih, kita sortir, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang valid gitu ya, kemudian display data. Baru kita menyajikan data secara uraian singkat, bagan, terus hubungan antar per kategori dan sebagainya, baru yang terakhir adalah kesimpulan, seperti itu, ya. Next. Nah, di bab 4 hasil dan pembahasan. Jadi di hasil penelitian itu memuat deskripsi data. Ya istilahnya gini, data-data itu disajikan misalkan ada rata-rata, ada kemudian hasil pengujiannya ya, kayak misalkan standar deviasi ya, kemudian diuraikan dengan bagan, grafik ya, grafik batang dan sebagainya. Nah, terus kalau di pembahasan ini bahasa apa sih? Nah, biasanya saya menemukan orang itu cuman menyatakan hasil penelitiannya tanpa melakukan pembahasan lebih lanjut. Jadi di pembahasan ini, orang ini biasanya dia, eee, harus lebih kuat gitu pembahasannya, harus ada teori-teori yang mendukung kenapa hasilnya bisa seperti ini. Jadi kalau misalkan hipotesis kalian berhasil, terdapat pengaruh, itu kalian harus harus cantumkan teorinya di situ, ya. Terus harus ada yang namanya implikasi atau dampak penelitiannya seperti apa sih, gitu ya. Ini harus dicantumkan. Kalau kalian upload ke jurnal pun pembahasannya harus, secara spesifik gitu di situ. Ada bagian tertentu di pembahasan dengan
mengaitkan teori-teori yang kalian sudah catat di tinjauan pustakanya. Next. Nah, ini masih yang terkait dengan wakaf tadi. Jadi kalau di isinya si yang tadi ya, di wakaf tadi itu, dia membangun argumen yang fokus pada objek yang diangkat gitu ya. Seperti misalkan, oh ternyata potensi wakaf ini begini-begini ya, dengan misalkan wakaf 10.000 per bulan akan menghasilkan berapa gitu. Nah, dia itu menghitungnya juga dengan data tuh. Misalkan potensi wakafnya adalah total mahasiswa di Indonesia dikali asumsi wakaf per bulan. Oh, jadi ternyata 69 miliar dong per bulan gitu ya. Nah, ini kita bangun argumen untuk fokus ke objek yang diangkat seperti itu. Next. Nah, biasanya dia juga menjabarkan konsep gagasan atau implementasi beserta ilustrasinya nih. Oh, ternyata biasanya kalau karya tulis ilmiah mahasiswa berprestasi ya kan karena hanya gagasan yang S1, biasanya dia ada implementasinya diangkat seperti apa. Misalkan dia akan implementasinya bermitra dengan apa, mahasiswa kah, kemana kah jalurnya gitu ya, atau misalkan bermitra dengan eee, lembaga-lembaga, perusahaan, itu harus jelas desainnya seperti itu ya. Jadi memang di sini menjabarkan konsep dan implementasinya seperti apa gitu ya. Next. Nah, biasanya juga kalau yang ada produknya seperti aplikasi, dia juga memperjelas konsep gagasan melalui desain agar lebih menarik. Jadi ada desain ataupun rancangan aplikasi kalian nanti taruh di apa hasil dan pembahasan tersebut gitu. Jadi misalkan kalau yang R&D gitu ya lebih merancang bangun apa gitu ya, misalkan produk aplikasi atau website, dia nanti pasti ada desain, kemudian misalkan ada fitur-fiturnya, halaman apa aja gitu ya yang akan disajikan seperti itu. Next. Nah, kemudian lebih lanjut adalah menjelaskan keunggulan gagasan dan memberikan analisis. Jadi, berdasarkan misalkan kalian udah nih ya, udah menjelaskan keunggulan gagasan kalian apa aja sih gitu ya, ternyata BMW ini didesain semenarik mungkin agar menambah daya tarik misalkan ya, untuk berwakaf gitu. Terus kemudian apalagi sih ternyata, sistem pembiayaannya menggunakan akad mudharabah gitu misalkan. Terus misalkan platform online ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi, mungkin misalkan menggunakan teknologi atau aplikasi yang kalian rancang. Dan juga biasanya ada analisis SWOT, ya. Jadi untuk mempermudah orang ternyata, strength-nya apa sih gitu, weakness-nya apa sih gitu ya. Nah, di sini bisa kalian jabarkan menggunakan SWOT, analisis SWOT. Next. Nah, yang terakhir adalah bab 5 atau penutup. Di situ ada kesimpulan, ya, ada conclusion, ada suggestion. Nah, di situ pasti di kesimpulan, ya kalian jabarkan, ternyata kesimpulannya seperti ini loh. Next. Ada contohnya penutup, misalkan di situ, next. Mana? Nah, biasanya di sini, disimpulkan bahwa memang wakaf tunai ini merupakan instrumen pembiayaan syariah yang dapat diterapkan untuk usaha produktif misalkan. Harapannya di situ mungkin ada harapannya gitu ya, harapannya gitu kan, dapat memacu semangat pemuda Indonesia untuk berwakaf. Jadi BMW sendiri hadir dengan segala kemudahan bagi pelaku usaha yang terbatas modal, tetapi ingin berwirausahanya. Misalkan sarannya nanti mungkin, untuk peneliti selanjutnya lebih mengembangkan aplikasi yang mempermudah gitu secara online atau misalkan bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia, seperti itu. Next. Nah, kesalahan klasiknya itu biasanya saya menemukan yang pertama adalah datanya lemah nih, teman-teman. Saya nggak melihat ini strong strong argument gitu ya. Jadi dia datanya lemah, kurang referensi data pendukung, apalagi kadang dia menggunakan old reference. Jadi kayak misalkan dia menggunakan data-data yang lampau gitu, yang terlalu lampau 1990 berapa atau 1960, 1920. Itu kan terlalu tidak apa ya, tidak terbaru setidaknya gitu. Kalau bukan dari buku, jurnal ilmiahnya itu harus harus terbaru gitu ya. Mungkin 2 tahun atau sampai 5 tahun belakangan ini. Nah, yang kedua adalah subjektivitas. Kadang Kadang gitu ya, meletakkan kata penulis, kadang juga di karya tulis, oh penulis ternyata ingin meneliti ini gitu. Nggak boleh kalau misalkan di karya tulis ataupun skripsi, sebenarnya nggak boleh ada kata subjektivitas di situ.
kami, saya, penulis, peneliti, nggak boleh ada sebenarnya. Langsung aja penelitian ini bertujuan, jangan bilang peneliti ingin meneliti gitu ya. Langsung aja penelitian ini bertujuan untuk gitu. Terus juga, abstrak ya, jadi konsep gagasannya terlalu general, nggak spesifik gitu. Jadi nggak tahu nih ternyata memang konsep ini memang, strong-nya tuh di mana sih, kayaknya biasa-biasa aja dan sama dengan yang lainnya. Terus tidak ada korelasi, kadang kita nggak fokus ke masalah utama, dia ngalor ngidul gitu di latar belakang ataupun nggak kuat cuman misalkan saya pernah menemukan latar belakang orang yang lomba gitu ya, cuman satu paragraf doang. Satu halaman doang itu nggak kuat, karena dia juga menjelaskan secara general aja gitu. Jadi kadang nggak ada korelasi antara paragraf satu nggak ada sama paragraf 2 nggak ada korelasinya. Harusnya menyusun paragraf satu kedua dan ketiga itu harus ada korelasinya gitu ya. Setidaknya di akhir kalimat harus menghubungkan ke paragraf 2 gitu. Penulisan yang baik seperti itu. Terus kadang juga too long, jadi paragrafnya panjang banget, ada yang pendek, ada yang panjang gitu ya. Jadi melihatnya itu tidak secara proporsional gitu. Harusnya paragraf itu disusun secara proporsional. Terus tidak ada novelty ya, tidak ada novelty artinya tidak menunjukkan kebaruan ide kalian. Di latar belakang itu kadang menjelaskan secara general, tapi tidak ada, apa ya, istilahnya gini, oh menurut si Suwardi tahun 2020 memang, LKS-nya masih kurang di pengembangan stimulus dan menurut misalkan, Dwiana gitu ya, tahun 2019 memang di, LKS-nya itu misalkan kurang, gambar atau kurang menarik. Jadi itu kan menjadi sebuah kekurangan yang dapat kita lengkapi ya, harusnya stimulusnya seperti ini. Kalau mau bikin augmented reality misalkan, oh ternyata kurang fitur ini nih, berarti harus ditambahkan, seperti itu. Jadi harus ada kebaruan yang kita kembangkan, jangan hanya mengembangkan ide dari orang lain. Terus yang terakhir adalah tidak proofreading. Artinya grammar yang buruk dan juga typo. Jadi kayak misalkan kadang orang nulis mungkin ngantuk gitu ya, kadang saya juga nulis PPT, kadang makanya saya fiksasi dulu gitu, karena kadang saya nulis PPT ngetik gitu, kadang ada ya satu 2 gitu ya, karena kan mungkin ngantuk gitu ya, atau misalkan kurang teliti seperti itu. Next. Nah, tips for writing a good scientific paper. Jadi yang pertama adalah tulis sejelas-jelasnya gitu ya. Eee, Coba hubungkan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya sehingga mereka itu menjadi sebuah kesatuan gitu, jangan terpisah per part-nya. Terus juga make your paper easy to read. Jadi kayak misalkan kalau kita baca paper orang, oh ternyata paham nih, oh ternyata dia ngangkat masalah ini. Jangan sampai kita berbelit-belit bahasanya, jangan sampai kita menggunakan bahasa yang tidak dimengerti orang lain, kalimatnya juga kalimat yang tidak efektif gitu ya. Terus yang kedua adalah correct grammar and spelling. Jadi kalau misalkan kalian mau nulis harus benar nih grammar-nya, harus benar meskipun bahasa Indonesia ya bukan in English, tapi kalian setidaknya harus benar spelling atau misalkan kalian benar nih kalimatnya ditulis gitu ya, ada subjek gitu kan. Kalau misalkan ada subjek, ada objek, ada predikat ya. Kalau misalkan tuh di Inggris ada subjek, ada verb gitu ya. Ada noun biasanya. Nah, terus yang ketiga adalah beautiful, gambar ya. Jadi di sini ada pictures atau graphs gitu ya. Jadi dia menggunakan warna lah istilahnya, jangan sampai warna graph-nya itu misalkan warna putih, warna hitam gitu ya. Harus misalkan berwarna. Biasanya kan di pie chart yang bulet itu kan ada kayak donat gitu ya, itu kan menarik tuh warnanya pink, biru, dan sebagainya. Terus keempat itu adalah references are very important or crucial. Jadi kalau misalkan references ini, referensinya tolong dicantumkan. Kadang saya suka gini loh, ada mahasiswa yang nulis tapi nggak dicantumkan dari mana. Kayak misalkan pandemi ini sudah berlangsung selama 2 tahun misalkan, dengan jumlah sekian, tapi mereka nggak mencantumkan dari mana ini sumbernya. Pasti kan mereka melihat sumbernya dong, ya kan? Nggak mungkin nggak ada sumbernya, masa kita buat-buat sendiri? Nah, ini pentingnya harus referensi. Nanti kalau kalian cek ke plagiarism, pakai aplikasi Turnitin dan sebagainya, itu akan menjadi tinggi plagiarismnya. Terus yang kelima adalah novelty state of the art. Nah, lagi-lagi adalah kebaruan. Ya, kebaruan. Yang keenam itu adalah correctness or precision. Jadi kayak misalkan harus benar-benar jelas, harus benar-benar dia apa namanya tegas, lugas ya,
di dalam kalimatnya. Terus yang objectively analyze. Jadi kayak misalkan kalau kita mau menganalisis, biasanya kita harus objektif, jangan sampai subjektif dalam penulisannya, apalagi dalam pembahasan gitu ya. Dalam pembahasan itu biasanya kita membandingkan atau mengcompare hasil penelitian orang lain yang mungkin sudah pernah diteliti dan hampir sama gitu dengan kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa check and recheck gitu ya, proofreading. Kayak misalkan kalian mau proofreading pakai lembaga boleh, jasa boleh, atau proofreading kalian sendiri boleh, atau proofreading dengan kakak tingkat kalian boleh, ataupun siapapun itu boleh. Dan next. Nah, ya kalian juga bisa kontak saya di mungkin Instagram saya itu Agustiani Putri, sesuai nama saya Agustiani_Putri mungkin. Terus juga kalian kalau mau WA saya juga boleh atau mau menanyakan sesuatu di 087888753061 atau kalian boleh email saya mungkin in business gitu atau apapun itu gitu ya di agustianiputri15@gmail.com gitu. Ya. Ini kontak saya. Next. Nah, mungkin ini yang terakhir, sekian dari pembahasan saya, mungkin ada yang masih kurang gitu ya, bisa ditanyakan di tanya jawab. Dan semoga pembahasan saya ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk update your knowledge ya istilahnya gitu ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Have a great day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Yutu. Oke. Jadi begitu ya teman-teman, ini luar biasa sekali nih materi dari Kak Agustin hari ini. Ternyata memang terkadang banyak ya kesalahan kepenulisan dalam KTI itu seperti tadi abstrak yang menjorok ya Kak. Terus rumusan masalah yang malah pernyataan begitu Kak ya, padahal harusnya pertanyaan padahal harusnya pernyataan begitu Kak ya. Terus tadi ada juga identifikasi masalah biasanya. Benar. Tadi ada juga yang saya tangkap itu di bagian pie chart gitu, itu harus berwarna biar menarik begitu teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab nih. Mumpung ada Kak Agustin di sini, teman-teman yang mungkin belum jelas atau yang mungkin sedang mengerjakan proyek nih, yang mungkin sedang ingin menjadi mahasiswa berprestasi atau yang sedang menyusun proposal PKM begitu. Mungkin bisa nih ditanyain langsung ke Kak Agustin. Kita buka untuk dua penanya terlebih dahulu ya. Silakan bisa raise hand, lalu kalau saya izinkan bisa langsung ngomong atau bisa langsung lewat chat teman-teman. Ya, pada teman-teman persilakan. Oke, mungkin sambil nunggu, saya menarik nih Kak, saya ingin menanya-nanya Kak, itu sampai akhirnya bisa diundang sama Presiden Mesir itu ceritanya gimana Kak? Ini luar biasa sekali ini. Iya, jadi ada yang namanya World Youth Forum, itu WYF bisa disingkat WYF. Jadi itu jadi setiap tahun itu dia buka open gitu ya. Jadi dari ratusan, kalau kemarin terakhir tuh berapa ratus ribu, hampir 1 juta, hampir jutaan gitu kali ya, 100.000 orang gitu ya dari seluruh dunia itu yang kepilih hanya 5.000 orang untuk fully funded gitu. Jadi kalau mereka di sana itu istilahnya ada yang model United Nation, jadi ada yang MUN, kemudian ada yang istilahnya ini ya model Arab Afrika gitu, model Arab Afrika, ada yang panelis untuk workshop, ada juga yang nanti kalau saya kemarin terakhir itu ada juga bisnis. Jadi istilahnya WF Labs, jadi bisnis inkubator gitu. Terus kemudian ada juga yang cuman partisipan. Bayangkan loh, banyak sekali partisipan yang enggak istilahnya bukan partisipan yang datang doang gitu ya, istilahnya itu dibiayai oleh Presiden Mesir di sana gitu. Jadi waktu tahun 2018 pertama kali saya submit, jadi KTI saya itu pernah dipresentasikan atau udah pernah dipresentasikan waktu itu juara 1 kan. Nah terus saya modifikasi sedikit dan saya submit sebenarnya. Nah nggak terpikir gitu untuk kayak tahun 2018 ke Mesir gitu, kayak
ya udahlah upload aja gitu ya istilahnya. Nah, kebetulan alhamdulillah ternyata memang, lolos kan setelah diseleksi papernya dan itu memang tinggal berangkat aja. Jadi semuanya udah diurus oleh pihak sana. Jadi kita hanya menerima tiket pesawat. Waktu itu kebetulan saya juga sempat ke Turki juga waktu itu. Istanbul, kemudian, terus ke Kairo juga, jadi di Kairo, terus juga ke Sharm el-Sheikh-nya. Jadi kan saya bukan di Kairo utama, tapi di Sharm el-Sheikh-nya. Jadi saya di sana udah dijemput, diantar jemput kalau mau ke lokasi conference, ke gedung hall-nya itu bersama presiden tuh emang dijemput pakai bis juga dan bisnya itu memang udah kayak di-stikerin semua gitu loh, kayak semua Mesir itu udah di-stikerin WIF semua gitu. Jadi maupun gedung-gedungnya, terus kemudian bisnya itu udah ada model Afrika atau model-model yang terpilih gitu. Jadi memang udah bener-bener didesain langsung sama pihak sananya gitu. Dan menariknya memang semuanya dibiayai kayak hotel, kita tinggal tinggal tidur, bahkan itu hotelnya itu kayak VIP gitu loh. Kalau saya kemarin bisnis kan VIP ya, jadi memang hotelnya itu sangat besar sekali untuk satu kamar bisa muat 3 orang kali ya istilahnya. Bahkan itu fasilitasnya lengkap, ada kolam renangnya pun luas gitu, kolam renang bahkan berapa gitu. Karena kan hotelnya biasanya berapa ribu ya, biasanya di sana tuh hotelnya sampai 10.000 kamar apa ya, itu. Bahkan kalau pagi-pagi bagusnya itu bisa melihat gurun pasir dan yang gurun pasirnya itu bagus aja gitu. Ya pokoknya enak aja gitu. Terus kemudian konferensi, makan semua include, semuanya pokoknya dibiayain deh. Kita nggak keluar biaya di situ. Jadi kita tinggal duduk manis, udah tinggal terbang. Tahun 2019 juga dapat gitu. Dan itu menarik banget sih menurut saya. Karena terpilihnya itu, saya nggak tahu sih random random banget gitu ya. Tapi saya terpilih 2 kali gitu. Karena saya punya teman di Al-Azhar, kemarin saya sempat ke Al-Azhar juga. Al-Azhar dan muter-muter di Kairo juga gitu ya. Dan memang di Kairo, di Al-Azhar, ya ngelihat bangunan-bangunannya itu memang harusnya sih, saya nggak tahu ya kenapa prinsip orang Mesir itu kalau misalkan bangunan yang baru dibangun itu nggak bakal dipakai sampai dia kayak lusuh gitu loh, kayak warnanya kayak krem lusuh gitu, kayak udah berdebu. Saya juga nggak tahu sih, kata teman-teman saya yang sekolah di Al-Azhar gitu ya. Jadi saya memang punya teman di Al-Azhar juga, jadi kalau akses ke mana-mana di sana kan gampang gitu ya. Kebetulan saya juga nggak terlalu fasih banget kayak bahasa Arab Mesir gitu, karena bahasa Arab Mesir tuh beda aja, beda aja sih gitu. Gitu. Bahkan saya sampai ketemu sama orang Madagaskar yang saya tadinya, oh ternyata orang Madagaskar ada ya gitu ya. Saya nggak ngelihat film-film kartun doang di Madagaskar gitu kan. Ternyata orang Madagaskar tuh ada gitu. Madagaskar, orang Belanda, saya ketemu orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, dan bahkan saya punya teman banyak di Afrika juga gitu. Karena kan di sana dekat karena kan di Mesir itu sebenarnya letaknya di benua Afrika kan. Jadi banyak orang Afrika juga di situ. Tuh, dan mereka humble-humble banget sih gitu sama meskipun waktu dalam satu ruangan itu, saya bukan pakai kerudung sendiri sih, istilahnya partisipan atau yang memang ikut jadi di situ tuh, selain orang Mesir, saya sendiri yang memang dari Asia, dari Indonesia yang pakai kerudung gitu, yang lain enggak. Kayak minoritas gitu ya sebenarnya, tapi enggak kok, mereka tetap tetap humble sama semua orang, seperti itu. Bahkan ketika diskusi, kayak diskusi tentang bisnis gitu ya, tentang gimana sih cara meningkatkan bisnis, kemudian gimana sih caranya biar bisa membangun bisnis dan gitu-gitulah pokoknya. Kayaknya memang humble semua, seperti itu. Asalkan kita juga bisa berinteraksi dengan mereka gitu ya, seperti itu. Oke, oke, Mbak, mantap, luar biasa sekali, tinggal bawa badan gitu ya, Kak, ya. Sip, Iya benar. sip, sip. Gimana teman-teman nih, udah ada pertanyaan mungkin? Oh ya, udah ada pertanyaan nih, Kak, dari Kiptia Khairul Salsabila. Pertanyaannya, Kak izin bertanya, bagaimana cara mendapatkan inspirasi untuk judul penelitian yang sesuai dengan tema atau keadaan saat ini? Karena setiap kali dapat inspirasi baru, ternyata judul tersebut sudah digunakan oleh orang lain. Dan hal ini bikin kita insecure atau nyerah buat nentuin judul. Waduh, gimana nih Kak kira-kira jawabannya? Sebenarnya emang emang banyak sih variasi judul itu sebenarnya yang udah pernah dilakuin ataupun kadang kita juga kayak misalkan nentuin skripsi lama banget di judulnya ya. Tapi memang alangkah lebih baiknya kalau misalkan ingin menentukan sebuah tema gitu ya, emang kita harus mencari penelitian relevan atau kita memang harus mencari penelitian-penelitian yang udah dilakukan. Nah,
gini loh, jadi jangan asal baca, oh ternyata udah dilakuin nih judulnya, jangan, tapi kita lihat isinya gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan isinya masih misalkan kata si peneliti sebelumnya, oh ternyata penelitian ini masih kurang di produknya di bagian pendahuluan atau stimulus gitu ya. Jadi kan kita bisa mengembangkannya. Jadi gini loh teman-teman, kalau misalkan kita lihat ternyata judulnya kayak udah ada deh, terus baca dulu paper tersebut gitu, baca dulu isinya, atau bisa seperti ini gitu. Jadi lebih enaknya teman-teman buat tabel, ya biasanya matrik namanya, buat tabel misalkan kalau misalkan mengangkat misalkan tema pandemi gitu ya, apa sih yang tema pandemi atau misalkan mengangkat tema misalkan energi terbarukan atau nah banyak kan kayak angin dan sebagainya gitu ya. Nah teman-teman cari memang sumber terus dianalisis satu-satu, misalkan teman-teman ngumpulin 15 atau 20 lah, 20 apa ya namanya, penelitian relevan. Terus teman-teman analisis kayak judul, isi, metode, atau apanya gitu. Jadi gini loh, teman-teman kan pasti bisa berbeda metode, pasti bisa berbeda wilayah. Nah, itu kan juga merupakan, suatu kebaruan. Nanti ada mungkin, teman-teman akan tambahkan di sebuah, modelnya apa, misalkan diintegrasikan dengan teknologi gitu ya. Jadi teman-teman nggak hanya cuman, "Oh lihat judul, oh ternyata sama deh, ya udah nggak usah." Nah, teman-teman kreasiin sendiri. Misalkan kalau dia pakai metode, teknologinya e-learning doang, teman-teman pakai augmented reality, atau enggak pakai virtual reality, atau pakai hologram, atau pakai apapun yang bisa, teman-teman, bedakan dengan sebelumnya. Kalau misalkan belum ada yang pakai teknologi ini, pakai. Jadi mungkin emang modelnya sama, tapi teman-teman integrasikan dalam, LKS atau dalam modulnya teman-teman, itu berbeda dengan yang lain. Jadi kita bisa mengembangkan meskipun temanya sama tentang kemampuan berpikir kritis misalkan, teman-teman mengembangkan modulnya beda dengan terintegrasi dengan augmented reality atau misalkan, teknologi-teknologi lainnya. Jadi teman-teman harus analisis dulu pertama, misalkan 20 paper lah kumpulkan, metodenya apa, isinya secara singkat apa, kemudian mungkin saran penelitinya apa, masih kurang di mana, kelemahannya apa. Jadi kita tahu kelemahan setiap paper yang sama itu ternyata ada di sini. Baru kita tahu apa yang mau kita lakuin. Ya memang semuanya banyak, kalau kalau nggak gitu kita nggak tahu nih mau neliti apa gitu kan. Jadi terus yang kedua, kalau misalkan memang masih bingung, tolong konsultasikan memang mungkin ke dosen, biasanya juga saya punya prof gitu ya, prof di Malang juga gitu kan. Terus, konsultasikan dulu kayak misalkan, "Prof saya sudah baca buku ini," atau kalau nggak baca buku juga deh, kadang baca buku tuh banyak-banyak banget sumber sih, kayak misalkan ternyata, apalagi nih ya kalau saya ternyata kan kalau mau S2, S3 itu kan banyak banget ya bacaan buku gitu ya. Dan saya baca buku, dikasih sama prof saya ternyata memang ketika baca buku itu ada beberapa misalkan indikatornya ada 7 nih kemampuan berpikir kritis ya. Ternyata yang open mind sama, search seeking istilahnya keingintahuan itu udah di 2 indikator ini udah dicari, udah diteliti. Nah, tapi indikator lainnya belum dicari. Nah, makanya dari situ saya bisa meneliti indikator-indikator lainnya. Jadi kayak misalkan jangan terbatas pada 2 indikator tersebut, tapi kita harus cari tahu, oh ternyata indikatornya banyak loh di kemampuan ini, kita bisa meneliti di indikator lain. Nah, makanya kita harus analisis dulu, bikin tabel, kelemahannya apa, judulnya apa, isinya apa, kemudian diskusi mungkin sama dosen atau sama kakak tingkat, kakak senior ya, ataupun kita menonton ataupun kita cari artikel yang kayak teknologi terbarukan. Jadi kita bisa mengintegrasinya dengan tersebut atau misalkan modul-modul. Sekarang kan banyak tuh yang diintegrasikan atau dengan berbasis apa, berbasis STEAM gitu ya, misalnya pembelajaran yang sains, teknologi, engineering gitu ya. Jadi banyak sekali gitu. Jadi kita bisa integrasikan dengan model pembelajaran, bisa integrasikan dengan teknologi, bisa kita integrasikan dengan banyak hal seperti itu, ataupun kita diskusikan. Jadi kayak gitu mungkin saran saya. Jadi lebih dianalisis lagi per indikatornya, isinya, kelemahannya, kemudian juga, cari mungkin metodenya apa, kita bisa pakai metode lain seperti itu, ya. Atau diintegrasikan dengan menggunakan device lain, seperti itu. Ya, begitu ya jawabannya kepada Kittia Khairul Salsabila. Jadi harus dianalisis lagi begitu. Lalu kalau bisa diskusi itu dengan kakak tingkat atau dengan orang yang sudah pernah Iya, begitu menulis sudah KTI expert atau dengan gitu. dosen. Mhm. Gimana? Apakah sudah menjawab, Saudara Kipti? Oke, Anda sudah menjawab.
Gimana teman-teman? Saya buka untuk satu pertanyaan lagi mungkin. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, sudah ada pertanyaan lagi dari Hasemi Shanada. Kak izin bertanya, bagaimana cara membuat kerangka berpikir yang benar? Karena ada yang bilang kotak-kotaknya itu berwarna-warni atau lebih baiknya polos aja. Terus bagaimana menulis kata yang baik di dalam kotak tersebut? Oke, terkait dengan kerangka berpikir nih Kak, yang biasanya pakai bagan seperti itu. Oke, sebenarnya Bagaimana Kak? gini, Kira-kira jawabannya? kerangka berpikir sama prosedur penelitian tuh beda ya. Kalau kalian lihat R&D ataupun R&D sih biasanya. Nah, itu tuh ada bagannya itu ada warna, misalnya warna biru atau bentuknya beda-beda. Kayak misalkan bulat, terus trapesium, kotak, kotak terus jajar genjang. Jadi kalau misalkan prosedur sama kerangka emang beda ya. Kalau di prosedur itu berwarna, lebih berwarna dan juga dia berbentuknya beda-beda kayak bulat, kemudian jajar genjang, kemudian persegi. Nah, itu memiliki arti yang beda loh setiap bagannya. Ada yang oh ternyata input bentuknya itu apa gitu ya. Kemudian output bentuknya apa seperti itu. Nah, kalau di kerangka berpikir ini sebenarnya lebih fleksibel sih. Itu kan kata siapa warna-warni, nggak ada teori yang menyatakan kerangka berpikir itu harus warna-warni, nggak ada. Jadi memang kalau kerangka berpikir kita desain ya memang sefleksibel kita sih, bagannya ke bawah bisa, ke samping bisa, asalkan memang jelas gitu. Kalau misalkan tadi kan saya contohkan tuh ya, kerangka berpikirnya kan ke bawah tuh ya, lebih ada misalkan bercabang kemana ke bawah, lebih ke bawah kan, secara istilahnya secara vertikal gitu ya. Nah, itu sih nggak ada patokan kayak gimana ya bentuknya, yang penting misalkan kotak boleh, kotak biasanya sih emang kotak sih secara general kalau kalau kerangka berpikir itu biasanya kotak. Nggak ada yang misalkan bulat, nggak ada, itu lebih ke prosedur penelitian R&D biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan isinya ya, kalau saya sih lebih prefer ya, kalau misalkan di skripsi saya juga sebenarnya kerangka berpikir itu boleh pakai bagan, boleh pakai deskripsi, atau misalkan di-combine keduanya. Tapi kalau saya waktu itu deskripsi memang kalau sudah ada deskripsi yang lengkap, jadi nggak usah pakai bagan lagi agar orang bacanya jelas. Kalau pakai bagan doang, belum tentu orang yang melihat awam tanpa ada deskripsi jelas. Jadi memang kalau bagan harus ada deskripsinya. Gitu. Istilahnya kalau kalian mau pilih deskripsi plus bagan atau deskripsi aja. Tapi kalau saya sih lebih enak pakai deskripsi aja boleh itu. Jadi lebih enak menjabarkannya seperti ini. Kalau misalkan pakai bagan untuk memperjelas ya, untuk memperjelas tulisan kalian itu juga boleh. Kalau isi di dalamnya sebenarnya cuman kalian singkat aja sih, kayak misalkan temanya, oh di sini ada kemampuan berpikir kritis, terus di bawahnya ada bercabang lagi indikator 1, indikator 2, indikator 3. Kayak tadi kan, tadi misalkan, oh ternyata konsumen, ada travel agent. Nah, di bawah konsumen itu ada positive feedback, ada negatif feedback, secara ringkas aja, nggak usah panjang banget gitu ya. Kan percuma dong, itu kan bagan istilahnya pesan singkat gitu ya. Jadi cuman ada 2 kata, 3 kata biasanya di dalam bagan itu sendiri gitu. Jadi nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi ada beberapa kata kunci lah seperti kayak tadi kan positive feedback, kemudian negatif feedback, di bawahnya ada evaluasi gitu ya. Nah, hanya beberapa kata lah istilahnya. Boleh 2 sampai 5 kata boleh gitu ya. Intinya seperti itu. Nggak ada patokan kayak gimana sih sebenarnya. Asalkan nanti kalau dalam bagan, pakai bagan usahakan ada deskripsi di bawahnya agar orang-orang baca alirnya kemana sih, terus maksud si penulis itu gimana sih gitu ya. Intinya kayak gitu sih. Oke, baik. Jadi begitu ya, saudara. Siapa tadi yang bertanya? Hashemi gitu. Tidak ya, tidak berwarna-warna, lalu bagannya bebas, mau bentuknya vertikal atau horizontal. Dan kalau misalnya sudah jelas deskripsinya, nggak pakai bagan juga nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, karena sudah 2 pertanyaan dan waktunya sudah menunjukkan 10.40 agar tidak terlalu lama ya. Jadi terima kasih banyak nih kepada Kak Agustin yang sudah memberikan pemaparan materinya pada hari ini. Jadi ini sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi dari kata ini kita bisa tahu gitu kalau sering terjadinya kesalahan gitu di beberapa aspek ya kita sudah diberitahu tadi sama Kak Agustin di mana saja seperti tadi ada di bagian abstrak yang menjorok atau di bagian masalah tadi bagian masalah yang malah bentuknya
pertanyaan, padahal seharusnya pernyataan seperti itu dan lain-lainnya tadi sudah disampaikan oleh Kak Agustin Putri. Oke, dengan begini sudah selesai pemaparan materi yang saya moderatori. Jadi saya moderator izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Hair dan pemateri kita yang Masya Allah, Kak Agustiani Putri. Semoga apa yang telah disampaikannya dapat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Bagi teman-teman nih yang belum on cam, diperkenankan untuk on cam. Yuk on cam yuk kepada operator. Sekali lagi diingatkan kepada teman-teman, bagi yang belum on cam, silakan on cam. Gimana Kak? Operator udah siap? Oke. Saya hitung ya, sampai 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah sesi foto setelah usai. Selanjutnya akan ada pembacaan doa penutup yang akan dipandu oleh Kak Asroil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cek, suara saya kedengeran? Terdengar Kak. Kira-kira suara saya lancar gak, Miss? Lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kepada kakak-kakak dan teman-teman semua, kita angkat kedua belah tangan kita. Mudah-mudahan doa kita di hari yang sangat cerah ini, di hari yang penuh keberkahan ini, munajat kita, doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil 'azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini yang sangat mulia ya Allah, kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah. Kami dapat menerima ilmu, dapat mengikuti acara yang sangat luar biasa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah, terangkanlah hati dan pikiran kami ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk menerima ilmu-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah hati yang lurus, pikiran yang cerah,
agar kami mudah untuk menuntut dan mencari ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah, kami meminta dan bersyukur kepadamu ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, berkahkanlah acara kami ini ya Allah. Berikanlah maghfirah-Mu ya Allah. Ridhokanlah acara kami pada pagi hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan acara yang kami ikuti dari awal sampai akhir ini ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang Sadik Pamateri sudah berikan kepada kami ya Allah, itu bisa bermanfaat bagi diri kami dan bagi orang banyak ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami minta kepadamu ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang sukses dan bahagia dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Asroil Muhammad. Alhamdulillah, kini kita telah sampai di ujung acara. Seluruh rangkaian acara telah kita selesaikan bersama dengan baik. Terima kasih kami ucapkan atas atensi para hadirin. Terkhususnya kepada pemateri kita, Kak Agustiani Putri, yang telah membagikan ilmunya. Kita memang harus berpisah di sini, namun janganlah bersedih, sebab akhir bukan selalu tentang penutup, melainkan bisa tentang sebuah awal yang baru. Saya selaku MC undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agustiani Putri. Ya, terima kasih ya, izin live. Terima Terima kasih kasih, ya, Kak. 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 Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Ya Allah, ada yang dari Hamka tadi, ada yang dari Hamka, ada yang dari Undip tadi, Masya Allah. Sama-sama, ya Allah, mau apa? Ya, jangan lupa absennya teman-teman. Mungkin dikirim di grup aja kali ya absennya, biar pada bisa ngisi. Boleh kirim aja. Amin, Ini- amin, amin. Sukses juga buat ente dong, Pak. Recordingnya matiin. Oh iya. Ya,